Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai acara KRT pada malam hari ini, kita mempersiapkan hati untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan kita adalah pencipta dan pemelihara. Ia adalah gembala yang baik dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan besertamu. Selamat malam, Tuhan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu pembukaan dari NKB nomor 3 ayat yang ke-1. Terpujilah Allah. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tunduk dalam doa untuk pembacaan Alkitab serta berdoa syukur. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang dengan kerendahan hati menghadap hadirat-Mu serta mengucap syukur atas kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami, hingga Tuhan pimpin dari mulai kami pagi, siang hingga sore dengan segala aktivitas kami dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kalau pada malam hari ini jemaat-Mu bersama untuk melakukan ibadah KRT, kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan hadir dalam setiap keluarga lepas keluarga, dalam rumah kami masing-masing melalui ibadah online. Tuhan, kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami dan pimpin juga kami akan membaca firman Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami untuk belajar, untuk takut akan Tuhan serta mempelajari firman yang dari Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita, terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-24 yang berbunyi demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya.
karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan judul dari perikop pembacaan 1 Yohanes 3 tadi, ayat yang ke-16 sampai 24 yang sudah diberikan oleh Majelis Sinode. Judul perikop tersebut adalah percaya yang benar dan melakukan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada lagu pada beberapa tahun yang lalu, lagu lawas ya Bapak Ibu, lagunya Bruri Peso 5 kalau tidak salah. Ada lagu yang berjudul Lidah Tidak Bertulang. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu akan lagu itu dan bahkan masih ingat untuk menyanyikannya ya Bapak Ibu. Akan saya bacakan kurang lebih judul lagu tersebut, liriknya. Memang lidah tidak bertulang dan tidak berbekas kata-kata, tapi gunung 1000 janji dan bibir lain di bibir, lain di hati. Lagu ini seperti sedang mengingatkan bahkan juga menyindir manusia yang seringkali punya kecenderungan menyatakan kasih yang ingkar. Bapak Ibu sekalian, kita semua selaku manusia biasa mungkin banyak sekali menjanjikan atau berjanji, khususnya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pelayanan kita khususnya. Banyak hal dalam perilaku kita pada umumnya sering berbuat janji namun mengingkari, dan itu sangat manusiawi. Tidak usah jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari bahwa kita ada janji dengan kawan untuk datang dalam acara apapun, itu dalam ibadah atau dalam pertemuan apapun. Jika ada hal-hal yang tentunya kita tidak bisa menepati, misalkan ada persoalan di rumah ataupun di mana-mana, kita terus tidak jadi akhirnya. Lalu kita tidak menepati janji itu. Itulah demikian kurang lebih. Jadi mungkin dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga misalnya, juga dalam kehidupan ibu serta anak atau anak dengan orang tua yang pada umumnya anak-anak sering berjanji. Contoh kecil misalkan anak-anak itu mau belajar atau tidak mau belajar, biasanya suka berjanji pada ibunya jika hendak meminta sesuatu. Aku mau belajar mah, tapi dibelikan ini, tapi sudah dibelikan tidak mau belajar. Itu contoh kecil ya Bapak Ibu. Mungkin bagi kita sekalian juga banyak yang melakukan hal-hal selaku orang tua, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan sekalipun. Nah Bapak Ibu, kami akan mengulas di sini. Kita bisa janji pergi tidak lama, namun ternyata tidak pernah kembali. Ini contoh lagu yang tadi kami ilustrasikan. Lidah memang tidak bertulang, jadi ucapan apapun bisa dengan mudah kita tarik kembali. Entah dibatalkan atau begitu saja diingkari. Lagu ini juga mengajarkan bahwa memegang teguh janji untuk melakukan sesuatu dengan benar nampaknya bukan perkara mudah. Dalam beberapa kasus proses itu membutuhkan pengorbanan, bahkan terkadang harus mengalahkan kepentingan dari diri sendiri agar janji itu ditepati. Tapi itulah risiko janji. Janji adalah janji, katanya janji adalah hutang yang harus ditunaikan, yang harus dilunasi. Demikian Bapak Ibu. Nilai yang sama juga berlaku di dalam hidup beriman manusia di tengah-tengah berbagai dinamika kehidupan.
Keselarasan dalam kata dan perbuatan memang harus menjadi gaya hidup, terutama menyangkut percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Percaya bukan sekedar percaya, tetapi percaya dengan benar, selalu dilanjutkan dengan sikap belajar melakukan kehendak-Nya. Pada umumnya berjanji itu mudah Bapak Ibu, namun melaksanakan untuk menepati itu yang tidak mudah. Sering kita mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah atau perilaku ingkar janji. Kebohongan terdapat di dalam hati kita masing-masing. Di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-37 ada berbunyi, jika iya katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Demikian Bapak Ibu. Dan dengan kita mengetahui hal yang benar tetapi tidak melakukannya, maka kita sama saja mengabaikan kehendak Allah. Itu berdosa. Terdapat di dalam firman Tuhan dalam Yakobus ayat 4 pasal yang ke-17. Demikian Bapak Ibu, dan kami mengulas lagi dalam surat 1 Yohanes 3 pasal yang ke-16 sampai 24 menyatakan kepada kita bahwa kita disebut anak-anak Allah karena kita berasal dari Allah dan lahir dari kebenaran. Kebenaran itu mampu meneguhkan seseorang untuk percaya bahwa dirinya mampu melakukan yang benar di hadapan Allah. Mengapa? Karena Allah tahu isi hati kita masing-masing. Allah tahu motivasi kita di dalam melakukan sesuatu sebelum kita melakukan hal itu sendiri. Relasi yang dekat dengan Allah akan membuat kita lebih memahami apa yang Allah kehendaki. Untuk itu kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Bagaimana mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran? Di dalam 1 Yohanes 3 memberikan contoh jika kita mempunyai harta duniawi dan melihat saudara kita menderita kekurangan, tetapi kita menutup pintu hati terhadap saudara kita, maka kasih Allah tidak ada di dalam hidup kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini kiranya menguatkan bagi jemaat GKP Ruel pada umumnya. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita ucapkan. Ada tertulis di dalam Matius 25 ayat yang ke-40 bahwa dengan memberi, kita memberi kepada orang miskin sama saja dengan kita mengasihi Allah kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan serta menjadi ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebagai respon dari pembaca firman Tuhan tadi, marilah kita menyanyikan pujian yang diambil dari NKB 193 ayat yang ke-1 dan ke-4. Aku hendak tetap berhati tulus.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk mempersembahkan syukur kita pada malam hari ini yang terambil dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa bersama dengan doa syafaat serta ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya berkati seluruh yang sudah memberikan persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan, serta berikan kami kemampuan untuk mengelola persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, keluarga lepas keluarga. Tuhan kiranya berkati kami semua, seisi jemaat di gereja ini bersama para pengurus yang sudah membantu kami untuk mengelola keuangan. Sekiranya persembahan ini harum di hadapan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa syafaat untuk jemaat kami di Yeruel Cibubur. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat kami di Yeruel dalam pergumulan, dalam kesakitan, dalam sukacita, apapun yang dihadapi. Kami tidak mengetahui, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui akan seluruh keberadaan jemaat kami, khususnya jemaat kami yang sedang menderita sakit ataupun dalam pergumulan hidup, ekonomi, ataupun dalam sukacita. Kami menyerahkan seluruhnya kepada tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan kami melalui sektor komisi, melalui online ataupun melalui kegiatan komisi-komisi. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan. Tuhan lindungi kami semuanya. Tuhan pimpin kami semua, khususnya untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan juga berkati, Tuhan berikan kesehatan. Begitu juga untuk para penatua, para PPJ, para TPKJ, para pendukung pelayanan kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati, berikan kesehatan kepadanya. Berikan juga sukacita untuk melayani di dalam ladang Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk negara kami, untuk pemerintahan kami dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan kiranya berkati Tuhan dengan kondisi pada saat ini yang kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, namun kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan sedang bekerja. Tuhan, kami mohon ampun akan saudara-saudara kami Tuhan, baik yang kami perbuat secara langsung, tidak langsung, dalam bibir, dalam perkataan kami melawan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan segala pelayanan kami, dan kami mohon ampun akan segala kekurangan yang telah kami perbuat dalam pelayanan ibadah. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini melalui online kepada keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir dalam istirahat kami pada malam hari ini. Tuhan lindungi kami dalam rumah tangga kami masing-masing, sertai kami dan juga pimpin kami sampai dengan esok hari. Tuhan, inilah doa syukur kami yang jauh daripada sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah pada malam hari ini, ibadah KRT dengan mengangkat pujian dari NKB nomor 200 bait yang ke-1 dan yang ke-3. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah KRT pada malam hari ini. Kita akan menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.